kuasa, mulia namanya, tahtanya megah. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk pembacaan Alkitab di saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih kami diberikan kesempatan kembali untuk dapat merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga. Datanglah dalam pemberitaan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan, Engkau yang berbicara atas kami sekalian. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita sekalian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang setia membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari keseharian. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus adalah seorang yang sangat fenomenal dalam perjanjian baru. Saudara-saudara, Paulus memiliki kisah hidup yang luar biasa. Ia dulunya adalah seorang yang jahat, tetapi Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk dapat menjadi pribadi yang mewartakan kebaikan, dan dia berubah dari seorang yang jahat menjadi seorang yang baik. Dia diperhadapkan pada situasi yang sulit, yaitu pertentangan, penolakan oleh beberapa kalangan. Bagaimana tidak? Ketika masa lalu yang ia miliki sebagai seorang yang jahat untuk pengikut Kristus. Dia membakar kota, dia mengejar-ngejar orang Kristen, bahkan dia membunuh. Namanya tercemar. Dia harus meluruskan dan membersihkan namanya, sambil tetap memberitakan Injil yang benar. Bayangkan ketika ada seorang yang dulunya membenci orang percaya, membenci Kristus, lalu kemudian dia tiba-tiba menjadi pribadi yang sebaliknya. Dia justru dipakai Tuhan. Pasti ada banyak orang yang curiga kepadanya. Jangan-jangan dia adalah seseorang yang pura-pura, seseorang yang menyamar. Nah, saudara-saudara, dalam situasi yang tidak mudah, Paulus menjelaskan bahwa kondisi, situasi apapun yang dihadapi sebagai orang percaya, hendaklah setiap orang menghadapinya dengan tabah. Dengan ketabahan hidup, maka Paulus meyakini bahwa kita berproses untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Ketabahan juga membuat Paulus tidak terjebak pada emosi sesaat, tetapi membawanya menjadi pribadi yang bijak. Penolakan, pertentangan terhadap Paulus menjadikan dirinya belajar untuk tabah. Ia tidak balik menyerang orang-orang yang menolaknya, yang menyerangnya, tapi justru meredam dengan terus menunjukkan bahwa dia betul-betul menjadi pengikut Kristus. Dia tunjukkan kasih kepada mereka, tetap memberi perhatian kepada mereka. Dan menurut Paulus itulah kunci supaya kehidupan berimannya kepada Kristus itu terus konsisten. Saudara-saudara, jikalau kita membayangkan hidup kita sama seperti Paulus, bukan sebuah perkara yang mudah. Di sisi lain, dia sudah menjadi pengikut Kristus, dia harus mewartakan kabar baik, dan itu bukan sebuah paksaan. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak percaya kepada dia. Bukan hanya tidak percaya, sekali lagi bahwa dia ditentang, dia juga diserang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menjelaskan tentang pelayanan yang ia lakukan bersama dengan para rasul lain. Ia menyatakan bahwa apa yang dilakukannya, pelayanannya itu bukan untuk memegahkan diri kepada jemaat. Kenapa? Karena ia mampu untuk menguasai diri atas dasar kasih Kristus. Menguasai diri atas dasar kasih
Kristus yang telah berkorban untuk manusia. Nah, saudara-saudaraku, dalam suratnya juga Paulus mengajar bahwa kalau kita saja mampu memandang Kristus secara utuh dalam ketuhanan Kristus dan dalam kemanusiaannya, Kristus di dunia adalah seorang anak tukang kayu, tetapi ia juga adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka seharusnya juga kita yang percaya akan Kristus memandang sesama kita juga secara utuh. Paulus mengungkapkan bahwa penilaian menurut ukuran manusia seharusnya ditinggalkan. Apa yang menjadi ukuran kita belum tentu sama dengan ukuran Tuhan. Paulus yang awalnya menilai bahwa Kristus bukanlah Tuhan dan Juru Selamat, kini ia disadarkan bahwa penilaiannya salah karena dia menilai dengan ukuran manusia. Oleh sebab itu, dia mengajak jemaat di Korintus dan untuk kita sekalian, di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah kondisi yang sulit, tetapi kita diajak untuk terus tabah, memandang sesama kita secara utuh, memandang Kristus secara utuh. Untuk apa? Supaya ketika kita menghadapi situasi kondisi yang sulit, apapun yang kita hadapi itu dapat dilewati. Ketika Kristus kita pandang secara utuh, Dia adalah Allah yang sanggup untuk dapat membawa kita keluar dari persoalan hidup. Kita percaya dalam situasi apapun, kita akan menghadapinya dengan Kristus dan dengan ketabahan. Saudara-saudara, di masa pandemi tentu kita bersama-sama menyadari bahwa tidak mudah untuk dilewati. Namun kita belajar menjalani hidup dengan tabah. Di tengah situasi yang sulit, kita tidak mudah menyerah, tapi kita terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dalam situasi yang sulit, di tengah kedagingan kita sebagai manusia yang berdosa, kita juga diajak untuk tidak mengikuti keegoisan diri. Kondisi apapun yang kita hadapi, mari bersama-sama kita memandang sesama kita adalah mereka utuh sebagai ciptaan. Sama seperti ketika kita memandang Kristus yang utuh dalam ketuhanannya dan kemanusiaannya. Cara pandang yang tepat itu akan membawa kita untuk dapat menghadapi kesulitan. Ada solusi sehingga semua dapat teratasi. Jangan mudah menyerah. Hadapi situasi yang sulit dengan ketabahan. Paulus mengajarkan kita di saat ini untuk tetap menggantungkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hidup
Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kami dapat memberikan persembahan di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami yang kami himpunkan, agar menjadi kekuatan, agar menjadi benda yang dapat dipakai dalam pelayanan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Kami seringkali diperhadapkan dengan berbagai pengalaman hidup yang sulit, dan terkadang kami harus melalui banyak hal. Dan kami sadar betul ketika kami tidak menyandarkan diri kami di hadapan Tuhan secara utuh, kami tidak sanggup untuk melaluinya. Paulus mengajarkan, bahkan dia memberikan teladan. Di masa sulit, di masa sukar, dia tetap melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Dia terus memberitakan Injil dalam kesulitan, dalam kesukaran, dengan ketabahan, dan tentu dalam kebergantungan kepada Tuhan. Kami menghadapi masa sulit di masa pandemi. Tuhan, mampukan kami melewati ini, dan bantu kami untuk tetap kuat menghadapi pergumulan hidup kami. Berkati anggota Jemaat GKP Smyrna Cikarang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, kami yang bergumul, kami yang mengharapkan banyak hal, Tuhan memberkati. Bahkan dalam situasi apapun, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk saat ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami sepenuhnya bergantung kepadamu Bapa dalam situasi apapun hidup dan kehidupan kami. Berkati bangsa kami, berkati dunia ini. Kami percaya tangan kuasa Tuhan yang akan menggerakkan kehidupan yang baik. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, doa persembahan dan syafaat kami yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan pada kesempatan saat ini, kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.